terkait berapa lama masa perlindungan desain industri dan kapan desain industri atau permohonan desain industri yang kita ajukan itu dilindungi. Kemudian permohonan kita diproses, diperiksa dan disetujui untuk didaftar, selanjutnya terbit sertifikat desain industri. Misalnya hari ini kita ajukan ya, hari ini kita akses, nah hari ini diterima oleh DJKI, maka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami, Rensma, konsultan Haki terdaftar resmi di DJKI. Kami memiliki kantor pusat di Kota Jakarta Selatan dan memiliki kantor cabang di Kota Padang. Baik, kali ini kita akan membahas tentang desain industri ya. Apa yang mau kita bahas tentang desain industri adalah terkait berapa lama masa perlindungan desain industri dan kapan desain industri atau permohonan desain industri yang kita ajukan itu dilindungi. Ya, jadi desain industri itu dilindungi apabila ya kita sudah mengajukan permohonan pendaftaran desain industri, kemudian permohonan kita diproses, diperiksa dan disetujui untuk didaftar, selanjutnya terbit sertifikat desain industri ya. Nah, di situ sudah desain industri kita dilindungi. Kapan dia dilindungi? Ya, dilindungi sejak disetujui dan terbit. Ya, sejak disetujui, kemudian didaftar statusnya, kemudian terbit sertifikat desain industrinya. Ya, masa perlindungannya 10 tahun, berlaku sejak kapan? Berlaku sejak tanggal penerimaan. Ya, tanggal penerimaan itu sama dengan tanggal pengajuan permohonan yang kita ajukan ke DJKI. Gitu ya, tentunya sesuai dengan tanggal yang diterima oleh DJKI begitu. Misalnya hari ini kita ajukan ya, hari ini kita akses, nah hari ini diterima oleh DJKI, maka hari ini adalah tanggal penerimaan begitu ya. Nah, sejak tanggal penerimaan itu nanti terhitung 10 tahun ke depan perlindungan desain industrinya ya. Tapi disetujuinya tidak pada saat tanggal penerimaan, disetujuinya setelah proses tahapan pemeriksaan permohonan desain industri ya. Jadi permohonan desain industri yang kita ajukan tidak seketika langsung disetujui ya dan terbit sertifikatnya, namun ada tahapan proses yang harus dilakukan ya terhadap permohonan. Jadi ada pemeriksaan, ada masa tunggu kurang lebih selama sekitar 14 bulan ya. Mulai dari pemeriksaan administratif ya, kemudian ada masa tunggu 3 bulan ya, kemudian ada pemeriksaan substantif ya. Substantif itu ada pemeriksaan terhadap desain industri yang kita mohonkan. Apakah desain industri yang kita mohonkan itu memenuhi syarat desain industri yang dapat didaftarkan, yaitu memenuhi unsur kebaruan ataupun novelty dan tidak bertentangan dengan undang-undang ya. Nah, kemudian itu dilakukan oleh pemeriksa desain industri dari DJKI ya. Selanjutnya setelah pemeriksaan substantif berlangsung dan hasilnya disetujui, maka akan permohonan kita didaftar ya, kemudian terbit sertifikat desain industri. Jadi masa perlindungan desain industri itu adalah 10 tahun ya, 10 tahun dan tidak dapat diperpanjang ya. Jadi kalau misalnya sudah habis masa perlindungan ya, desainnya menjadi public domain ya, public domain. Nah, lalu bagaimana? Ya tentu pasti pelaku usaha melakukan inovasi lagi ya, membuat desain yang baru lagi. Nah, kemudian daftarkan lagi begitu ya. Nah, itu terkait desain industri ya. Siapa pemegang hak desain industri ya? Pemegang hak desain industri adalah bisa jadi pendesain, bisa juga bukan pendesain, tapi pihak yang akan memproduksi dan memperdagangkan desain industri tersebut ya. Nah, pemegang hak desain inilah yang memegang hak eksklusif ya terhadap desain industri yang didaftar ya.
Apa itu hak eksklusifnya? Hak eksklusif yang diberikan oleh negara terhadap pemegang hak desain industri adalah hak untuk menggunakan sendiri desainnya, ya, baik itu membuat, memproduksi, mengekspor, mengimpor atau memperdagangkan desain industrinya, ya. Yang kedua, hak untuk melarang, ya, hak untuk melarang pihak lain, ya, untuk menggunakan, membuat, ya, kemudian memproduksi, memakai, mengekspor, mengimpor atau memperdagangkan desain industri milik pemegang hak desain tanpa izin, atau mengizinkan pihak lain menggunakan hak desain industrinya untuk memperdagangkannya. Ya, itu hak eksklusif itu diberikan oleh negara dengan buktinya adalah sertifikat hak desain industri. Ya, jadi si pemegang hak desain industri bisa mengajukan tuntutan apabila ada pihak lain yang menggunakan, memperdagangkan, memakai, membuat, ya, mengekspor ataupun mengimpor desain industri yang dimilikinya tanpa izin, baik itu menuntut secara perdata ataupun secara pidana, ya. Hal ini bisa kita lihat di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri. Nah, oleh karenanya bagi pelaku usaha agar terhindar dari tuntutan dari pihak lain, ya, somasi, ya, yang akan berujung merugikan nantinya, sebaiknya pelaku usaha yang memiliki desain industri terhadap produk, ya, kemasan ataupun kerajinan tangan atau komoditi industri, sebaiknya segera lindungi desain industrinya, ya, untuk menghindari kerugian di kemudian hari. Demikian kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.